HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. HiTV Channel 3, Rumah Hindu Dharma. HiTV Channel 3, kanalnya Hindu Dharma. HiTV Channel 3, Rumah Hindu Dharma. HiTV Channel 3, kanalnya Hindu Dharma. HiTV Channel 3, Rumah Hindu Dharma. HiTV Channel 3. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Nabi Orti, mogi-mogi satu becik dalam karunia yang idi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali bersama saya Niaga Dewa Ambil Laksani akan mengawalinya dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, cemeti, dan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. HiTV Channel 3, pencerahan hidup ini. HiTV Channel 3, tentang hidup rohani. HiTV Channel 3, jalan pendakian hati. HiTV Channel 3, jalan hati nurani. HiTV Channel 3, jalan hati nurani. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma spesial mengulas makna di balik cerita. Bersama saya Niaga Dewa. Umi Indah dan Rika. Nah, kali ini kita tengah menggenggam buku Diah Tantri yang berisikan kurang lebih 60 cerita tertuang dalam 5 serial cerita Tantri. Ada Matsya Tantra, Garuda Tantra, Nandaka Tantra, Wanara Tantra, dan terakhir ada Manawa Tantra. Nah, semua cerita tadi yang ada dalam 5 serial Nidya Tantri itu mengisahkan tentang makhluk di bawah air, ada tentang di hutan, di sebuah kerajaan, juga bahkan ada di udara. Nah, cerita-cerita ini sangat penting untuk kita pelajari dan baca bersama karena mengajarkan tentang ajaran moral, tata krama, budi pekerti, dan pergaulan sehari-hari. Nah, adik-adik Swindu, buku ini menjadi koleksi galeri buku-buku dan tersedia di butik buku Hindu Wartam. Nah, langsung saja nih, kita kan sedang menggenggam Diah Tantri nih, Rika dan Ominya. Nah, kalian tahu nggak, adik-adik tahu nggak atau pernah mendengar cerita Nidya Tantri? Nah, Nidya Tantri ini berasal dari kata Tantri Kamandaka. Nah, apa arti Kamandaka itu Kak ya? Nah, Kamandaka itu adalah cerita yang mengisahkan tentang nafsu-nafsu para binatang yang biasanya suka bertengkar, berkelahi, memperebutkan sesuatu yang tanda kutip biasanya makanan. Nah, para pengarangnya ini mencoba untuk menunjuk dan memilih tokoh sentralnya Nidya Tantri untuk menyampaikan pesan dari pengarangnya itu untuk menyebarkan ajaran Dharma atau kebaikan untuk kita semua, bahkan seluruh dunia. Gimana kalau kita mulai aja ceritanya Kak ya? Oke, kita mulai buka setiap halamannya ya. Nah, adik-adik Swindu jika memiliki buku ini, di dalamnya ada sebuah pengantar cerita dari Nidya Tantri. Nidya Tantri ini adalah sosok putri yang cantik jelita dari patih yang bernama Ki Patih Bandeswarya di kerajaan Patali Nagantun. Nah, singkat cerita ada sebuah raja nih namanya Prabu Aiswaryadala. Nah, Prabu ini singkat cerita menyukai sosok cantik dari Nidya Tantri ini yang memang anak dari Patih Bandeswarya. Nah, Patih Bandeswarya ini karena patih dari Prabu Aiswaryadala ini tentu
bingung ya dan juga gelisah bagaimana dengan nasib anaknya ketika dipersunting oleh Prabu Eswaryadala ini. Nah akhirnya Patih Bandeswarya akhirnya menerima lamaran dari Prabu Eswaryadala dan menyerahkan putrinya si Nidya Tantri ini. Tapi tahu nggak bagaimana cerita Nidya Tantri selanjutnya? Gimana bukannya? Nah, Nidya Tantri ini tidak seperti putri-putri yang lainnya. Ketika dipinang oleh seorang raja, dia langsung menjadi permaisuri dengan senang hati duduk di singgasana. Tapi Nidya Tantri ini menolak lamaran dari Prabu Eswaryadala karena Prabu Eswaryadala diketahui merupakan seorang raja yang sering melakukan adharma gitu. Apa yang dilakukan Nidya Tantri kemudian kaknya? Nah, Nidya Tantri karena mewakili pesan dari pengarangnya, ia menceritakan berbagai cerita dalam serial Nidya Tantri ini untuk membuat pikiran sang Prabu Eswaryadala berpaling, merubah pikiran Prabu Eswaryadala agar dulunya berbuat adharma menjadi berbuat dharma. Begitu, Rika. Sebaik apapun dan sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan, pasti akan tetap ada yang membenci kita tanpa alasan. Tapi itu bukan berarti perbuatan kita yang tidak baik. Tetaplah menjadi seperti bunga kamboja, tetap harum mewangi kendati apapun kata orang. Saya Diah Parisya untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa, ditemani seorang kolumnis Wartam, Prof. Ketut Sude, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia, yang akan berbagi dan sharing bersama kita di Majalah Wartam edisi 88 dengan banner Kuliner Hindu Riwayatmu Dulu. Pemirsa, hal menarik, kuliner pun ternyata bisa menjadi medium pendidikan, seperti tulisan Prof. Ketut Sude tentang didaktika kuliner Hindu. Nah, bagaimana sih kuliner dengan berbagai macam jenisnya, bentuk-bentuknya ini memberikan semacam didaktika atau pelajaran bagi kita semua. Contohnya seperti lawar, betutu, sate, dan lain sebagainya. Langsung saja kita konfirmasi bersama Prof. Ketut Sude. Napi Orti, Prof? Nggih, Sehat selalu, Prof ya? Nggih, Nah, semua. ya, seperti tulisan Prof di Wartam edisi 88 halaman 7 niki, Prof. Sebagai awal, gimana sih Prof menguraikan didaktika kuliner Hindu ini? Sebenarnya didaktika kuliner Hindu itu kan sebuah frase ya. Iya. Artinya secara struktural kalau diartikan kata demi kata mengandung arti, dan jika diartikan secara struktur juga mempunyai arti itu sendiri. Begitu. Jadi yang sebenarnya saya maksud di dalam tulisan itu, didaktika kuliner Hindu itu bagaimana kemudian masyarakat Hindu menjadikan proses pembuatan kuliner itu sebagai suatu proses edukasi, suatu proses pendidikan. Misalnya di dalam konten pembuatan lawar itu, misalnya salah satu kuliner Bali, itu kan ada berbagai macam bahan. Ada bahan dasarnya, katakanlah misalnya pepaya. Lalu kemudian agar pepaya ini menjadi adonan yang enak, yang lezat, tentu harus ada campurannya. Misalnya apa? Ada bumbunya, ada dagingnya, parutan kelapa, basa kencur, macam-macam ada. Nah, artinya apa yang bisa diambil dari konsep kuliner Bali itu terkait dengan persoalan pendidikan, gitu kan? Itu dia penting, Prof. Ya, jadinya konsep kuliner Hindu itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai sebuah konsep multikultur. Artinya apa?
di dalam proses pembuatan lawar itu kan dilakukan oleh beberapa orang. Ya. Di sana juga ada pembagian tugas, siapa yang mengerjakan apa, itu kan kerjasama. Ya. Tentu antara satu dengan yang lain itu kan bisa berbeda-beda keinginannya, seleranya, kemudian kesukaannya terhadap masakan. Tetapi tidak pernah hanya karena perbedaan keinginan itu menimbulkan konflik gitu ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, dari konsep kuliner itu juga, katakanlah lawar itu bisa. Di sana ada bahan-bahan yang berasal dari bahan yang berbeda. Ya. Bawang putih tentu berbeda dengan bawang merah, Ya. berbeda dengan jahe, berbeda dengan kunyit, lengkuas dan seterusnya. Baik dari segi rasa, karakternya, dari segi warnanya, rupanya gitu kan. Tetapi ketika itu dijadikan satu adonan, itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat lezat, sangat enak untuk dimakan. Ya. Nah, dari konsep itu sebenarnya kalau saja kita cerdas memaknai kuliner Bali, itu sebenarnya di situ ada satu perbedaan yang jika dipadukan akan menimbulkan sesuatu yang menarik, yang sangat enak. Ya, menarik sekali Prof ya tentang kuliner Hindu kali ini. Nah, lalu ada pertanyaan yang terbersit di pikiran saya. Bentuk-bentuk edukasi atau nilai-nilai apa nih yang bisa ditransfer dari bentuk-bentuk kuliner Hindu yang ada, Prof? Oh, itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama tadi sudah saya katakan, ada nilai-nilai kebersamaan. Ya. Ada nilai-nilai menghargai perbedaan. Tadi kan saya katakan, iya. Orang yang suka pedas, satu sisi ada orang yang tidak suka pedas, tapi di dalam kerjasama membuat lawar itu kan diambil tengah-tengahnya. Jangan terlalu pedas, jangan juga tidak terasa pedas gitu kan. Jadi ada satu kesimpulan yang bisa diambil dari perbedaan-perbedaan yang ada, paling tidak dicari jalan tengahnya, itulah sebuah kenikmatan. Terakhir Prof, pesan yang ingin Prof sudah sampaikan dari tulisan Didaktika Kuliner Hindu ini untuk pemirsa HiTV? Begini, ketika kita melihat sesuatu, apakah proses pembuatan kuliner, apakah kulinernya, apapun bentuknya, aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu, itu seharusnya bisa dipahami baik dari aspek filosofisnya, aspek edukasinya, aspek didaktisnya, aspek praksisnya gitu kan, semua itu bisa digali, dieksplorasi sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam. Sekarang kan tergantung dari orang yang mampu menerjemahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Hindu itu sendiri. Kalau kita mampu menerjemahkan itu akan sangat-sangat tinggi nilainya. Ya, tentunya dengan memahami apa sesungguhnya esensi dari kuliner Hindu itu memperkaya wawasan kita juga, terutama nilai-nilai yang bisa kita terapkan sehari-hari, Prof ya. Iya, tentu. Ya, demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah ngopi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Prof Ketut sudah pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya, Gede Agus Budi Adnyana, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerah. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini bersama narasumber yang juga kolumnis warta kita, Bapak Gusti Ketut Widana, yang akan mewedarkan topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Seperti apa bentuk-bentuk aplikasi juga implementasi dari eling itu? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali.
SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Buku Napi Orti, Pak Widana. Astukara, bice-bice. Sehat selalu Bapak ya. Nah, kita langsung saja Pak, berbicara tentang topik bahasan kita kali ini, eling pada leluhur. Nah, belum lama ini kan saya pernah membaca sebuah artikel dan bahkan banyak sekali beredar di media sosial Pak. Ada beberapa kelompok atau aliran kepercayaan ini tidak mewajibkan umat Hindu itu untuk memuja leluhur. Nah, ini kan sangat kontradiktif sekali Pak ya dengan sesuatu keyakinan kita agama Hindu yang percaya akan konsep Trirana nih Pak. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak melihat hal ini? Ya, semua. Jadi pandangan bahwa pemujaan leluhur itu tidak perlu, tidak penting, itu adalah salah fatal. Karena di dalam konsep pemujaan leluhur dengan mengacu pada teks Ramayana 1, kita sudah disuratkan di sana. Roh sira ring weda bakti ring dewa dharma lupen pitra puja masih tasireng swagodo kabeh. Nah, dharma lupen pitra puja itu apa maknanya? Bahwa kita diwajibkan untuk tidak lupa, wajib eling kepada leluhur, apalagi ada landasan konsepnya, landasan moralnya, yaitu yang disebut dengan Trirana, Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Pitra Rena inilah yang melahirkan Pitra Puja, yaitu pemujaan kepada leluhur yang tiada lain adalah pendahulu kita. Apakah itu orang tua yang sudah tiada, lalu melalui prosesi pengabenan fitriyahnya, melalui pengabenan, kemudian mengukur, kemudian ngelinggihan di tempat suci yang kita sebut Sanggah Kamulan, dorong dulu. Di situ beliau kemudian diistanakan. Itulah sesungguhnya adalah leluhur kita, Ida Betara Betari yang sudah berada pada posisi di alam swa, sehingga setara dengan posisinya pada alam dewa, sehingga disebut Dewa Pitara. Itu dasarnya. Ya, Pak Widana, pemirsa HiTV Channel 3, kalau seandainya kita fokuskan pembicaraan kita kali ini di Bali saja nih Pak, bagaimana sih bentuk-bentuk pemujaan umat Hindu kita terhadap leluhur ini di Bali Pak? Oh iya, secara sederhana sebenarnya kita sudah setiap hari hadir berada dalam lingkup kedekatan dengan leluhur kita. Dibuktikan dengan adanya bangunan bentuk-bentuk pemujaan yang kita sebut dengan sangga atau merajan, terutama pelinggih pokoknya adalah rong telu. Di rong telu itulah yang di tengah Betara yang guru, yang tanahan Ida Betara, leluhur kita yang meraga lanang, Papante, yang kiri leluhur kita yang meraga istri, Betari atau Ibunda. Itu satu kesatuan dari konsep pemujaan leluhur yang paling dekat. Bahkan di tingkat lebih bawah lagi, di kamar masing-masing pun terdapat yang namanya pelangkiran, yang sering diistilahkan juga pelangkanira, gitu, pelangkiran. Jadi linggih daripada ide Betara Betari leluhur kita yang fungsinya untuk melindungi. Betara itu bats, artinya melindungi. Beliaulah pelindung kita ketika kita ada masalah, persoalan dan sebagainya. Untuk tempat kita mengadu, karena kehadiran beliau itu adalah sebagai semacam sugesti untuk kita lebih eksis di dalam kehidupan di dunia skala ini. Saya kira itu. Ya Pak. Nah, terakhir nih untuk menjadi catatan pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, selain kita memuja leluhur dalam medianya seperti di Sangga Kemulan, kemudian di Rong Telu seperti itu Pak ya. Nah, untuk memuja leluhur juga yang telah tiada, nah bagaimana sih implementasinya untuk yang di kehidupan saat ini misalnya? Oh iya, nah ini yang perlu sekali diingat dan kemudian ditingkatkan, karena selama ini kan ada pandangan umum bahwa kita hanya bicara tentang Pitrayanya, menjalankan ajaran Pitrayana ketika saat beliau orang tua atau siapapun telah tiada, telah meninggal dunia. Padahal yang dipentingkan sesungguhnya adalah Pitrayanya sekala ketika orang tua atau siapapun yang kita
hormati di keluarga itu tetap mendapat perhatian secara skala. Itu dari sisi bagaimana kita memperhatikan kehidupannya sehari-hari, apakah sudah tercukupi, sudah dapat perhatian, kesehatannya, dan sebagainya. Karena kan seringkali ketika dalam keadaan sudah tidak berdaya, seakan-akan keturunannya, perdisendananya menjauh, tinggal menunggu saatnya saja. Padahal itu sangat keliru, sehingga penting sekali untuk kita tingkatkan fitriyatnya skala sebagai pengamalan ajaran fitrah. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Widana, pencerahannya dan udaranya begitu gamblang. Semoga dapat menjadi catatan penting bagi pemirsa ITV Channel 3 dimanapun berada. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan Cemeti Cerah 5 Menit berikutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Ini sloka yang ketujuh dari Sarasa Muscaya tentang ajaran Karapala sebagai buah perbuatan. Harta bumi dia Brahma, pala bumi rasa mata, ihayat guru te karma, tar baratro bujati. Terima kasih pemirsa, karena kami telah menyita waktu luang Anda dengan tayangan-tayangan tadi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai Channel 3. Agar nanti di alam baka Dharma jadi baharanya, penjelmaan jadi manusia adalah. Kau harus ingat Jana Mejaya, bahwa penjelmaan sebagai manusia adalah satu-satunya kesempatan untuk berbuat dharma, agar nanti di alam baka dharma pula pahalanya. Jadi pahalanya. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.